Mima sendiri mengungkapkan perasaan itu apa ya, susah gitu kan ya. Jadi kita juga susah memahami gitu. Makanya aku senang sih selama ini kita tidak tahu, selama ini publik tidak tahu. Iya. Enggak sih, sebenarnya ini perjalanan panjang ya, perjalanan panjang. Mima memang apa ya, memang sebenarnya kita juga baru tahu mungkin beberapa tahun belakangan kali ya. Cuma memang kita mengalami banyak kebingungan sih semenjak Mima kayaknya umur 12 tahun ya waktu itu ya. Udah mulai sering sesak napas, sakit perut, kita taunya itu. Jadi kita pikir, oh asma apa ya, atau gastro apa ya gitu. Jadi lama-lama kita baru tahu bahwa itu kayaknya serangan panik. Tapi mungkin untuk klarifikasi sedikit, sebenarnya ini tuh nggak tiba-tiba karena aku udah menjadi mental health advocate dari aku SMP. Jadi aku udah aktif menyuarakan dan speak up tentang kesehatan mental itu udah dari SMP. Cuman yang mungkin baru besar sekarang. Iya, mungkin beritanya baru rame sekarang. Cuma sebenarnya Mima udah ngomongin kesehatan mental juga lama karena dia memang merasakan perjalanannya sejak lama. Jadi kita udah bolak-balik ke psikolog dari Mima umur berapa ya, belasan lah ya? Iya, dari umur 13 tahun ya kalau nggak salah. Kemarin puncaknya yang mungkin pandemi juga memperparah, kita juga sekarang sedang mencari tahu gitu. Tapi ya intinya tuh Mima bicara seperti ini itu supaya banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami yang sama gitu, yang ngerasa minimal ada temennya deh, itu nggak sendirian, dan menyuarakan juga sih untuk nggak ragu, nggak malu untuk ke psikolog, ke psikiater, karena sama aja sih kayak kita misalnya sakit fisik ya, misalnya pusing gitu atau batuk atau pilek kan kita pergi ke dokter. Ya ini mungkin nggak kelihatan ya karena mungkin mentalnya yang sakit gitu ya, yang intinya ke psikolog dan psikiater. Mima, mungkin pertimbangan ketika memblow up ceritamu di sosial media, izin dulu ke mama sama bapak seperti apa sih? Enggak sih, iya kita sih diskusi, cuman Bunda sama Yanda selalu support sih, kayak sama decision aku, sama keputusan aku, dan aku juga udah dewasa, jadi kayak aku tau lah, kayak aku udah mempertimbangkan sama diri aku sendiri juga, dan Bunda sama Yanda juga percaya sama aku. Semua keputusan sih di tangannya Mima ya, apapun ya, kayak misalnya dia mau kuliah di mana gitu kan, kayak gitu kan semua keputusan di Mima. Tapi dia selalu diskusi sih sama kita. Reaksi teman-teman Mima seperti apa? Mereka sih selalu suportif ya, kalau dilihat dari video atau postingan foto aku, banyak banget teman-teman yang ngejauhin aku. Mereka akan selalu ada buat aku, dan mereka tetap menganggap aku sebagai ya Mima yang biasanya, tidak menganggap aku sebagai orang yang berbeda. Karena ya aku masih Mima kok, aku sebagai orang yang berbeda. Karena ya aku masih Mima kok. Saat ini berapa persen udah dirasakan udah mulai sembuh? Ini tuh perjuangan dan perjalanan seumur hidup. Jadi kayaknya kalau ngomongin gangguan mental dan kesehatan mental, kesembuhan itu ya sesuatu yang mungkin masih jauh ya untuk digapai. Naik turun lah perjuangannya. Jadi tapi untuk sekarang karena masih lumayan recent, masih lumayan baru, jadi aku juga masih mencoba untuk lebih baik. Sempat kambuhnya tuh saat apa sih kamu? Misalnya mungkin lagi pusing kah, capek kah, atau seperti apa? Biasanya berat di dada, biasa sesak nafas, kadang kayak banyak overthinking, ada juga yang namanya dissociation, di mana aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ngerasa present, aku nggak ngerasa kayak ada gitu loh di waktu sekarang gitu, jadi kayak ngambang aja gitu. Cuman itu aja sih sebenarnya. Tapi biasanya apa Mima yang kamu lakukan bisa kamu itu yang bikin kamu happy atau yang Aku biasanya cukup ditemenin sama orang-orang yang aku sayang, udah ngebuat aku tenang sih gitu. Kamu sebagai orang tua gimana mendampingi putrimu yang tengah berjuang ya di Banten ya? Itu perjalanan panjang juga sih, makanya aku juga rajin ngomongin ini ya di sosial media, karena memang buat kita orang tua sulit memahami, karena anaknya sendiri, Mima sendiri mengungkapkan perasaan itu apa ya, susah gitu kan ya. Jadi kita juga susah memahami gitu. Makanya aku senang sih selama ini
minimal Mima lihat gitu kalau aku Yandanya berusaha gitu untuk mau mendampingi gitu ya, walaupun jatuh bangun kadang apa sih nggak ngerti gitu ya, cuma kita nih berusaha untuk selalu bersama Mima, selalu memahami apa supaya Mima tahu kalau dia ada temennya gitu. Minimal itu sih, karena di saat apa ya, di saat dia naik turun kan biasanya yang ada ya kita ya orang tua. Aku berharap sih Mima di saat dia ngerasa drop banget mau bersedia datang gitu ke orang tuanya, ke aku, mau ke kamar, mau cerita, itu aja udah aku udah happy banget sih. Iya, selalu mau Mima. Boleh pertanyaan terakhir nggak, soalnya aku besok pagi-pagi harus pergi dan aku belum. Iya, dia mau keluar. Oke, apa sih akhirnya sudah bercerita di sosial media yang pengen digaungkan dari Mima dan kamu sendiri sebagai orang tua bersama Mas Indra sendiri menghadapi mempunyai juga anak-anaknya dengan Well, kita berdua sih punya misi yang sama ya. Kita mau menormalisasikan dan menghapus stigma dari kesehatan mental, gitu aja sih. Karena banyak banget orang yang mungkin masih memiliki stigma negatif terhadap kesehatan mental. Contohnya kayak,